Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi waltazama bitariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasan li ahkamih wa fikratihi. Amin ya rabb. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam kuliah informal ekonomi Islam kita yang pada hari ini edisi 22 Januari tahun 2021 insya Allah kita akan membahas tema yang sangat spesial yakni kebijakan moneter dalam Islam bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Hatta. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau hingga di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali dalam kuliah informal ekonomi Islam kita ya edisi 22 Januari tahun 2021 dan alhamdulillah kita masih bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Hatta SEMSI ya tentang kita pada hari ini akan membahas tentang kebijakan moneter Islam ya. Marilah sama-sama kita membuka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Iya, baik. Alhamdulillah Ustadz, kita bertemu lagi dan hari ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter Islam. Ya, Mas, ternyata saya lihat ada beberapa pertanyaan yang masih tersimpan pada pekan yang lalu Ustadz. Dan sepertinya tema ini sangat menarik juga dan saya mengingatkan kembali ya bagi Ustadz nanti mohon maaf Ustadz waktunya maksimal sampai jam 07.00 ya agar nanti Bapak Ibu yang hadir di kelas bisa memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Iya. Kemarin waktunya nggak sempat banget Ustadz. Iya, mepet sekali. Iya. Ya baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ustadz hingga pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga insya Allah saya jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ustadz melalui kolom chat ataupun kemudian bisa secara langsung insya Allah nanti melalui nanti memberikan tanda raise hand dan saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk langsung bertanya kepada Ustadz tentang kebijakan moneter Islam. Baik, Ustadz, saya persilahkan waktunya kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Ya. Oh, baik. Maaf. Afwan, Ustadz. Ini ini ada yang mohon maaf sebelumnya ada yang ingin disampaikan oleh oleh admin di grup kita ya. Tafadhol, silakan admin. Ini akan ditampilkan video dulu nih Ustaz. Monggo silakan. Ya. Ini ada halo. Oh. Ya.
Banjarmasin di kota ini. Kenapa bisa banjir? Ya karena memang ketika manusia interaktif membabat hutan, mengambil sumber daya alam, dan itu semua dengan milik umum. Jadi ketika terjadi kezaliman terhadap kepemilikan umum, maka pasti ada dampaknya. Dan ini luar biasa juga ya. Di mana-mana banjir. Ini kezaliman yang terjadi. Pengusaha-pengusaha ya tidak. Ya baik. Demikian Ustadz video singkat dari guru kita Al Ustadz Fauzan Al Banjari ya, yang juga saat ini di Banjarmasin telah terkena banjir ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau dan para sahabat di Banjarmasin. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Ustadz. Selanjutnya saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan ilmunya. Fayatafadhal masykur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama huquhu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li amalihi wa masdaran li ihsan. Baik, saudaraku, rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bertatap muka di kuliah ekonomi syariah ya. Satu pekan tidak terasa, kemarin kita membahas tentang kebijakan fiskal Islam, sekarang bagaimana dengan kebijakan moneternya. Namun tentu ini karena kita hanya 1,5 jam ya, 1,5 jam ini itu kalau di perkuliahan di kampus hanya 2 SKS gitu ya. Hanya 2 SKS. Kalau satu mata kuliah itu biasanya 16 pertemuan ya. Kita hanya 1 pertemuan nih. Jadi tentu akan ada banyak relatif ya, nanti akan ada cukup banyak yang tidak terbahas. Jadi bisa nanti kita bahas di forum-forum lainnya gitu ya. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kemarin apa? Kebijakan fiskal itu adalah berkaitan bagaimana sebuah negara ya mengambil sebuah kebijakan dalam permasalahan atau persoalan penerimaan atau pendapatan dan belanja negara. Jadi yang namanya fiskal itu ya pendapatan dan belanja. Gitu, pendapatan dan belanja. Nah, bagaimana sistem fiskalnya? Nah, kemarin sudah kita bahas ya, mulai dari paradigma, fungsi, terus kemudian ada politik ekonomi, beda dengan ekonomi politik, kemarin sudah kita jelaskan. Namun ada yang masih belum saya sampaikan. Saya coba tampilkan slide-nya aja saja langsung. Yang itu berkaitan dengan gambaran umum ya, ekonomi atau fiskal Islam ya, fiskal Islam. Nah, fiskal Islam itu tadi kan bicara tentang pendapatan dan belanja ya, pendapatan dan belanja. Nah, dari sisi pendapatan itu ada konsep yang sangat penting dalam fiskal Islam itu adalah tentang pembagian kepemilikan harta, pembagian kepemilikan harta.
Jadi ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan individu. Konsep kepemilikan harta kekayaan ini itu tidak akan kita temui di dalam ekonomi kapitalis. Ya. Jadi ini betul-betul konsep yang ya karena ini adalah datang dari Allah konsep itu, maka memang sangat terlihat idealitasnya gitu ya. Jadi ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan individu. Kapitalis itu seluruhnya tidak ada yang namanya kepemilikan umum, kepemilikan negara. Seluruhnya adalah kepemilikan individu, itu kapitalis. Idealnya. Baru kemudian mereka mencoba untuk sedikit mengambil bagian, ya, mengambil kebagian untuk kepemilikan negara, mencoba seperti itu. Jadi melakukan perbaikan mereka. Jadi kalau kapitalis murni, ya model Adam Smith itu mengajarkan bahwa seluruh harta kekayaan itu adalah milik individu. Namun kemudian mereka melakukan perubahan dengan sedikit, ya dengan sedikit mengambil kepemilikan negara. Tapi pada dasarnya hampir mayoritas ya itu adalah kepemilikan individu. Nah, dari sini ya kalau kita lihat dari sini kepemilikan sistem kepemilikan seperti ini perlu dipahami sistem kepemilikan fiskal yang model seperti ini sangat ditunjang atau sangat ditentukan oleh moneter. Konsep moneternya. Konsep moneternya. Kita bisa lihat di sini, Bapak-Bapak sekalian, di sini ada yang nama di dalam kepemilikan individu ini, ada misalnya no riba dan tidak ada no kanzul mal. Jadi tidak boleh ada riba, tidak boleh ada kanzul mal. Termasuk kemudian mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Termasuk tidak boleh ada transaksi spekulatif di dalamnya. Kalau kita membaca di koran-koran ekonomi, maka kita akan menemukan masih saja kemudian ada yang ingin mencoba mengatakan bahwa misalnya transaksi saham itu tidak transaksi spekulatif di pasar modal itu. Padahal kalau kita lihat transaksi pasar modal itu 99% bisa dikatakan itu adalah transaksi spekulatif hariannya. Nah, ini jadi fiskal Islam itu sangat ditentukan, sangat didukung oleh yang namanya moneter Islam. Tidak bisa tegak ini, sistem fiskal Islam ini tidak bisa berjalan tanpa sistem moneter Islam. Jadi itulah kemudian rahasianya kenapa kalau kita ingin menjalankan ekonomi syariah, menjalankan hukum Islam tidak bisa setengah-setengah. Pasti akan ada kebentur-kebentur yang lain. Jadi harus secara totalitas kalau kita ingin betul-betul ingin menjalankan syariah Islam ini totalitas. Dari sini bisa tampak ya, bisa tampak. Nah ini. Nah ini tentang kenapa kok bisa nyambung gitu ya fiskal dan moneter, Kita selanjutnya, bagaimana gambaran umum yang namanya keuangan dan moneter Islam? Kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ini dia keuangan dan moneter syariah. Di sini ada Amirul Mukminin. Kalau dalam Islam, di dalam ajaran Islam, konsep Islam adalah khalifah. Adalah khalifah, pemimpinnya. Ada konsep Baitul Mal di sini. Dan di dalam tesis saya diperlukan ada sebuah departemen moneter ya. Diperlukan sebuah departemen moneter yang khusus nanti
membidangi masalah moneter ini. Karena Baitul Mal ini dia sifatnya lebih kepada fiskal. Terus kemudian di sini ada zakat, wakaf, infak, sedekah, khuruj, unsur dan seterusnya, jizyah, doribah, waris. Nah, ini bicara tentang fiskal. Ini ada moneternya, dinar, dirham, bagi hasil 100% reserve. Jadi tidak boleh nanti kalau meskipun nanti ada bank, jadi bank itu lebih sifatnya kepada fasilitas untuk menabung, ya. Kalau sebatas hanya untuk menabung, ya, menyimpan, bukan menimbun, tolong dibedakan. Ya, itu boleh saja. Dan tidak boleh ada fractional reserve requirement, ada model seperti sekarang, ya, sistem cadangan sebagian, ya. Nah, itu tidak boleh ada lagi, karena dari situlah justru bencana moneter itu dimulai, ya. Bencana moneter itu dimulai, termasuk juga karena faktor riba tentunya. Nilai tukar mata uang sifatnya floating, mengambang. Nah, ini sistem cadangan, sistem konsep yang pendukung yang lainnya. Uang tidak boleh jadikan alat komoditas sebagai alat tukar semata. Devisa terkendali, dilarang kanzul mahal dan seterusnya. Ini adalah gambaran umumnya. Kalau ingin kita bahas lengkap seperti ini. Tapi kita hanya membahas beberapa. Yang pertama adalah tentang mata uang, satu. Terus kemudian kita coba ini nanti dilarang transaksi spekulatif dan riba. 3 ini aja, ya. 3 ini nanti kita coba bahas. Semoga waktunya sempat. Baik. Sekarang kita lanjut. Saya awali dengan mata uang. Dengan mata uang. Jadi keadilan di dalam transaksi, keadilan di dalam bisnis, ekonomi, itu berawal dari mata uang yang dipakai, yang diadopsi. Mustahil mata uangnya tidak ideal, ya, atau mustahil mata uangnya tidak adil, lalu kemudian menyebabkan transaksi itu adil, ya. Jadi itu diawali dari mata uang yang ideal. Sekarang kita coba lihat mata uang yang ideal itu ciri-cirinya bagaimana. Yang pertama, mata uang yang ideal itu tentu saja yang pertama adalah portable. Dia mudah dibawa kemana-mana, ya. Mudah dibawa kemana-mana, ya, tidak susah. Kita tidak bisa membayangkan kalau mata uang itu adalah seperti batu gunung, ya. Harganya, nilainya rendah, ya, membawanya susah, ya. Atau seperti kulit hewan yang dulu pernah ingin diwacanakan, ingin dipakai, ya. Bawanya susah, gitu ya. Portable. Yang kedua, tidak mudah dipalsukan, ya. Yang mudah dipalsukan, tidak mudah rusak, ya. Mata uang sekarang bagaimana? Kalau mata uang sekarang portable, iya, ya. Bagaimana dengan durable? Artinya tidak mudah rusak. Ya, kalau 10 kali cuci di mesin cuci mungkin rusak, ya. Kalau 1-5 kali masih bagus, tapi kalau sampai sudah masuk 10 kali mesin cuci udah rusak tuh. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah divisible. Dipecah dalam unit-unit kecil. Kalau mata uang sekarang tentu saja karena dia sifatnya mata uang kertas, ya, tinggal ditulis, dicetak sesuai dengan angka yang dikehendaki, gampang, ya, sangat gampang. Dulu zaman saya masih ada mata uang 5 perak, kalau tidak salah 25 perak, gitu ya, 5 perak masih ada tuh. Sekarang walaupun 50 rupiah, 100 rupiah, tapi hampir-hampir itu tidak bisa membeli apa lagi karena permen aja 1.003. Ya. Tapi di sini bicara tentang divisible, dapat dipecah dalam unit-unit kecil.
Mata uang kertas tentu saja bisa. Bagaimana dengan mata uang emas dan perak? Bisa ya. Kalau dari sisi portable bisa ya kalau emas ya. Justru kalau dalam nominal yang besar, misalnya mata uang yang 100 ribuan gitu ya. Kalau satu itu berapa juta tuh? 5 juta atau 10 juta ya. Ditaruh di kantong di depan baju kita ini. 5 juta itu sangat nampak ya. Tapi kalau mata uang koin dinar dirham itu tidak begitu nampak, bahkan tidak terlihat tuh ya. Jadi kalau dikatakan portable, mata uang emas portable. Jadi, portable. Durable jelas. Kita hampir tidak pernah menemukan mata uang zaman dulu gitu ya yang tertanam di bawah tanah itu dalam bentuk kertas. Karena memang dulu menggunakan mata uang emas. Sampai sekarang berabad-abad lamanya, 13-14 abad, mata uang di zaman dulu itu, di zaman kekhalifahan Abbasiyah dan seterusnya itu ditemukan utuh ya. Jadi tidak rusak. Bayangkan tadi misalnya mata uang kertas, ya, mesin cuci 10 kali mesin cuci rusak itu. Bagaimana kalau divisible mata uang emas? Bisa dipecah dalam unit kecil? Bisa. Apalagi dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ya. Dan perlu diketahui mata uang dinar dan dirham itu atau emas ya, logam emas itu salah satu keunikannya adalah dia dapat ditempa bahkan seperti sehelai rambut kita. Nah, sampai seperti itu. Jadi logam emas itu memiliki keunikan yang banyak ya dibandingkan dengan logam yang lain. Jadi dengan kecanggihan teknologi sekarang bisa divisible, dipotong dalam kecil gitu ya, terus dengan sebuah plastik atau apa bisa tuh gitu ya, sehingga bisa terjaga meskipun dia kecil tapi masih terjaga emasnya tadi. Jadi bisa dipecah dalam unit-unit kecil. Oke, selanjutnya adalah limited supply. Dan limited supply inilah yang kemudian mata uang kertas itu di sini oke, di sini oke, relatif oke, divisible juga demikian. Ya. Bagaimana dengan limited supply? Disinilah yang kemudian mata uang kertas itu tidak mampu memenuhinya. Limited supply itu artinya apa? Jumlahnya terbatas. Karena begini, limited supply ini kalau dilanggar itu akan menyebabkan nilai mata uangnya tidak stabil. Jadi dia mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Ketika jumlah uang terlalu banyak mengejar barang, ya, maka apa yang terjadi? Harga barang naik, dalam konteks uang, nilai uang berarti turun. Sebaliknya, ketika jumlah uang lebih sedikit daripada barang, yang terjadi apa? Harga barang turun, terjadi depresiasi. Nah, jadi dia mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Apapun itu, termasuk emas, ya. Jadi mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Nah, begitu pula uang kertas. Nah, karena dia kemudian terbuat dari mata uang, terbuat dari kertas, maka disinilah kemudian yang menjadi masalah. Ya. Karena dia terbuat dari kertas, sangat mudah untuk dicetak. Makanya kalau kita beli printer, bapak-bapak bisa melihat di situ ada stiker tulisan dilarang mencetak uang, pasalnya begini-begini. Wah, itu kan pasalnya sangat berat itu. Ya, hukumannya sangat berat. Ya. Saking begitu mudahnya yang namanya mencetak uang. Saking mudahnya mencetak uang. Jadi karena dia terbuat dari kertas tadi ya, terbuat dari kertas. Sehingga
nilainya itu begitu sangat mudah tidak stabil, sangat volatile namanya, sangat berfluktuasi dia. Sangat berfluktuasi. Terlebih kemudian sekarang ini mata uang ya, itu ditransaksikan spekulatif. Spekulatif itu bahasa lainnya alias gambling, judi, maisir. Maka apa? Maka akan mengakibatkan nilai mata uang itu semakin tidak stabil, semakin tidak stabil. Nah, ini ya bikin tidak konsen saya. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat ini, ya. Kalau anak kecil ditanya, pilih mata uang yang mana, maka mereka akan memilih mata uang yang bawah, ya. Kenapa nak milih yang ini nak? Itu avatar ya, sakti, menguasai 4 elemen ya, menguasai 4 elemen. Ya. Kenapa tidak milih yang ini? Tidak sakti ya, 4 elemen. Tapi siapapun yang memakai mata uang ini, ya ini tidak ada nilainya, tidak resmi, ya, tidak diakui oleh undang-undang. Ya. Ini hanya menunjukkan betapa mudahnya kita membuat sebuah mata uang. Begitu. Nah, jadi kembali ke sini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang limited supply. Bicara limited supply ini sesungguhnya kita bicara tentang bentuk mata uang yang memiliki nilai intrinsik yang bagus. Mana di antara 3 mata uang ini yang memiliki nilai intrinsik yang bagus? Fiat money, mata uang kertas, rupiah, itu termasuk fiat money. Dolar, fiat money, mata uang kertas. Fiat money itu artinya mata uang yang nilainya ditentukan oleh undang-undang. Ditentukan oleh undang-undang. Nah, limited supply itu sangat ditentukan oleh nilai intrinsik yang dikandung oleh sebuah mata uang. Fiat money itu adalah tadi saya katakan mata uang yang nilai intrinsiknya ditentukan oleh undang-undang. Jadi dalam sebuah mata uang itu Bapak-Bapak sekalian, ada nilai nominal, ada nilai intrinsik. Nilai nominal itu yang tertulis pada mata uang tersebut, itu nilai nominal. Nilai intrinsik adalah nilai yang membentuk sebuah mata uang tadi. Kalau mata uang fiat money, karena memang dia uang kertas, maka nilai intrinsiknya adalah ada pada kertas itu. Nilai intrinsiknya ada pada mata bentuk uang kertas tadi. Nah, karena itulah kemudian di dalam ekonomi moneter itu ada yang disebut dengan seigniorage. Seigniorage itu istilah di mana antara nilai nominal dan nilai intrinsik itu berbeda. Dari situlah kemudian pemerintah mendapatkan keuntungan pada setiap pencetakan mata uang. Jadi seigniorage itu istilah yang digunakan untuk keuntungan, ya, keuntungan pemerintah dalam mencetak mata uang. Seigniorage namanya. Nah, jadi fiat money itu nilai intrinsiknya dipaksa oleh undang-undang. Nilai nominalnya 100.000, berapa nilai intrinsiknya? Pemerintah tidak pernah membuka data itu. Ya, tidak pernah membuka data itu. Sebagai gambaran, ya,
Sebagai gambaran, dolar, $1 itu konon itu hanya 4 sen. $1 itu 100 sen, terus kemudian ongkos cetaknya hanya 4 sen, berarti berapa? Keuntungannya 96 sen. Bagaimana kalau $1 tadi dirubah menjadi $10, $100? Ongkos cetaknya relatif sama. Keuntungannya semakin berlipat-lipat. Jadi nilai intrinsik yang ada pada fiat money itu ditentukan oleh faktor eksogen, faktor luar. Jadi nilai intrinsik, kekuatan nilai mata uang tersebut bukan karena mata uang itu sendiri, tetapi karena faktor luar. Makanya dari itu kemudian berbeda kalau kita kemudian ingin bertransaksi di Malaysia, maka kita harus memakai mata uang Malaysia. Karena di sana undang-undangnya mengakui bahwa mata uangnya adalah ringgit Malaysia. Orang Malaysia ingin ke Indonesia, dia harus menggunakan rupiah. Karena mata uang yang diakui adalah rupiah. Artinya apa? Artinya nilai kekuatan atau nilai intrinsik pada mata uang itu ditentukan oleh undang-undang. Beda kalau emas dan perak, meskipun gambarnya adalah gambar diri kita, gitu. Dibawa kemanapun pasti laku, karena nilai intrinsiknya itu ada pada mata uang itu sendiri, bukan pada gambar, bukan pada undang-undang yang mengakuinya. Nah ini, jadi kita bicara tentang limited supply yang menentukan kekuatan sebuah nilai mata uang, ya, itu adalah pada nilai intrinsiknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat mata uang yang ideal, ya, maka lihatlah pada nilai intrinsiknya. Bapak Ibu sekalian misalnya bisa lihat di sini, kita lihat di sini, ini adalah mata uang Zimbabwe. Ini nilainya berapa? 100 miliar dolar. 100 miliar dolar. Ada 11. Ya, ada 11 nolnya. Tetapi hanya bisa membeli 3 telur. Hanya bisa membeli 3 telur. Bayangkan kalau di Indonesia 100 miliar itu kita bisa apa? Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian bandingkan dengan yang ini, Bapak sekalian. Ini nolnya 3. Ini mata uang zaman dulu ya. Rp1.000 gambar kelapa sawit. Ini sempat ditawarkan sampai belasan juta rupiah. Sempat ditawarkan belasan juta rupiah. Meskipun nolnya 3. Kenapa? Karena ada nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya apa? Nilai intrinsiknya ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya. Apa nilai intrinsiknya? Nilai intrinsiknya ternyata dia bisa digunakan untuk membuat cincin, ya, untuk mengikat batu akik, gitu ya. Karena kemudian harganya menjadi mahal. Nah, ini disinilah kemudian sebenarnya yang membentuk atau menentukan kekuatan nilai sebuah mata uang itu adalah nilai intrinsik, bukan nilai nominalnya. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa lihat mata uang virtual. Bagaimana dengan mata uang virtual? Nilai intrinsiknya adalah bayat komputer. Bayat komputer. Ini bayat komputer ini kan sangat murah, gitu ya. Sangat murah. Apalagi sekarang hard disk itu sangat murah, gitu ya. 700.000, ya. Sekarang itu 500.000 bahkan mungkin ada itu. Sangat murah. Jadi kalau kemudian harga
harga sebuah mata uang Bitcoin itu begitu mahal, itu karena faktor spekulasi. Faktor spekulasi. Kita bisa lihat nih, harga Bitcoin itu tembus 500 juta satu. Padahal di tahun 2010, ya, satu Bitcoin itu nggak nyampe $1 dulu. Itu karena faktor spekulasi. Bukan datang dari kekuatan nilai intrinsik mata uang. Nah, ini apes seorang pria membuang hard disk berisi Bitcoin senilai 3,9 triliun. Bayangkan hard disknya itu senilai 3,9 triliun. Padahal harga hard disknya berapa? 700.000, 500.000. Tapi kenapa 3,9 triliun? Bukan karena ada emas di dalamnya. Ya. Bitcoin. Jadi ini karena faktor spekulatif. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat membandingkan nilai mata uang itu tadi yang pertama adalah nilai intrinsiknya. Mana dari 3 mata uang ini yang nilai intrinsiknya paling bagus? Jelas emas dan perak, dinar dan dirham, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Nah, kita sudah membahas ini. Sekarang selanjutnya tentang bunga. Yang paling penting kita tentang bunga. Bagaimana yang namanya bunga itu, satu hal ini tentang kalau kita menggunakan emas, nanti tidak cukup untuk transaksi internasional. Ini ada sanggahan-sanggahan begitu. Nih. Jadi kalau kita menggunakan mata uang emas nanti tidak cukup untuk transaksi internasional. Ya. Pertanyaannya, transaksi internasional itu transaksi apa dulu? Real sektor atau financial sektor? Transaksi yang betul-betul transaksi barang dan jasa atau transaksi yang sifatnya spekulatif? 99% transaksi valuta asing itu adalah transaksi spekulatif. Jadi kalau emas disandingkan dengan transaksi spekulatif tidak akan cukup. Tapi kalau untuk transaksi barang dan jasa sangat cukup. Disitulah pentingnya kemudian hukum yang melarang transaksi spekulatif. Sekarang pertanyaannya, sistem ekonomi apa yang melarang transaksi spekulatif itu? Kapitalisme, wah itu halalan, maka halal bagi mereka itu. Tidak boleh dilarang. Itu bagian dari ekonomi kapitalis. Satu-satunya yang melarang sistem ekonomi transaksi spekulatif itu adalah ekonomi syariah, ekonomi Islam. Nah, itu argumen yang ini. Nah, sulit untuk transaksi besar. Ya. Mata uang kertas sekarang aja transaksi besar itu menggunakan apa? E-money misalnya. Lah kenapa tidak? Misalnya kita menggunakan mata uang emas dan perak juga menggunakan e-money, tentu dengan beberapa ketentuan ya, agar nanti tidak terkena riba riba barang benda-benda ribawi ya, riba fadl. Ya, jadi ada saja tuh yang mengatakan yang ingin menolak emas dan perak. Mengatakan bagaimana dengan negara yang tidak punya emas. Jadi kalau kita menggunakan mata uang emas perak itu nanti hanya menguntungkan negara-negara yang punya emas. Ya. Wah, ini hanya menguntungkan Indonesia nih, tidak menguntungkan Malaysia ini. Misalnya. Apakah benar demikian? Ya. Apakah betul demikian? Ini terlalu belum melihat lebih dalam. Yang namanya keadilan dalam transaksi, ya, itu tidak hanya terkait dengan siapa yang punya benda uang tadi, tapi juga
benda uang tadi itu apakah memiliki harga atau tidak sebagai alat transaksi. Ketika kita menggunakan dolar sebagai mata uang transaksi, kita lihat dolar itu terbuat dari apa? Kertas. Siapa yang boleh mencetak? Hanya Amerika Serikat. Yang lain tidak boleh mencetak. Ini tentu memberikan keuntungan istimewa bagi Amerika Serikat. Yang boleh mencetak hanya dia, berarti dia bisa membeli apapun di dunia ini berdasarkan kehendak mereka. Sekarang emas itu siapa yang boleh mencetak? Tidak ada yang bisa mencetak, tidak ada yang bisa membuat emas. Dan kalau kemudian seseorang bertransaksi menggunakan emas, maka dia akan mendapatkan nilai yang setara dengan barang yang ia jual. Beda dengan mata uang kertas tadi. Nilainya tidak setara dengan mata uang yang ia jual. Bayangkan Bapak Ibu sekalian punya keramba ikan misalnya. Keramba ikan tuh berapa bulan tuh baru bisa dipanen. Amerika Serikat mencetak dolar itu per detik, per menit. Bayangkan 2020 kemarin, mereka mencetak dolar itu 2 triliun US dollar. 2 triliun US dollar. Bukan 2 triliun rupiah. Per menit, per detik. Bahkan mereka mencetaknya itu hanya dengan mengganti digitnya saja. Bukan dengan mencetak lagi dengan ngeprint mata uang kertas itu bukan. Mengganti digit di komputer saja. Mereka bisa seperti itu. Di mana letak keadilannya? Kalau emas, betul-betul harus memberikan emasnya. Dan dia akan mendapatkan nilai yang setara dengan emas. Dengan barang yang ia transaksikan. Bapak Ibu memberikan hasil panen ikannya, ya, terus kemudian Bapak Ibu menerima emas. Nilai yang setara. Nah, jadi ini yang dikatakan kelemahan dinar dirham, padahal itu hanyalah semacam bentuk penolakan untuk menolak mengganti mata uang yang digunakan sekarang. Baik, bicara tentang dinar dirham, maka tidak cukup hanya membahas mata uangnya berbasis emas dan perak. Jadi saya katakan kekuatan fiskal itu sangat didukung, sangat ditentukan oleh kekuatan moneternya. Kekuatan moneter. Nah, moneter itu apa sih? Moneter itu sebenarnya sesuatu yang berkaitan uang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Ini namanya moneter. Jadi kalau kebijakan moneter, nah ini belum saya sampaikan. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang berkaitan bagaimana mengatur uang yang ada. Mulai dari bentuknya sampai dengan distribusinya. Jadi mulai dari bentuknya sampai dengan distribusinya. Begitu pula jumlahnya. Mulai dari kualitas, bentuk, sampai jumlahnya. Itu bicara tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter Islam itu sangat luar biasa bagusnya. Kita bisa lihat di sini misalnya di sini ada yang namanya transaksi itu kan. Di dalam ekonomi itu sekarang itu ada 4 pintu. Dalam ekonomi syariah, distribusi uang itu hanya boleh kepada 3 pintu saja. Tidak boleh 4 pintu. Pintu yang keempat ini apa? Pintu keempat ini diharamkan, dilarang ini. Ini tempatnya para syaitan di sini. Ya. Jadi innamal khamru wal maisiru urjun, ya. Min amalis syaitan. Nah, itu. Ini tempatnya para syaitan di sini. Spekulasi, gambling di sini. Ya. Pasar modal, falas itu. Tidak boleh ada ini. Ya. Jadi
bentuk mata uang dinar dirham tadi itu harus ditunjang oleh distribusi uang yang model seperti ini. Distribusi uang yang model seperti ini. Di mana apa? Di mana uang itu hanya bisa mengalir pada 3 pintu. Yang pertama adalah investasi, yang kedua konsumsi, ketiga menabung. Bapak Ibu punya banyak uang, bisa menabung, tidak ditimbun, menabung. Dan ingat, ada zakat. Boleh di sini. Konsumsi berapa sih kita makan sehari? Ya, paling 3 kali sehari. Ya. Nah, kalau kita ingin uangnya bertambah banyak, ya, maka satu-satunya peluang adalah investasi. Tidak boleh kemudian ya, ekonomi itu berjalan secara paralel, berjalan secara bersamaan dengan pasar modal atau financial sector. Tidak boleh. Kalau ekonomi sekarang kan itu berjalan secara paralel dia. Berjalan secara bersamaan antara real sector dengan financial sector. Tidak boleh ada dalam ekonomi syariah. Satu-satunya kesempatan bagi orang kaya yang ingin menambah, ingin mengembangkan duitnya, bisnisnya, melalui investasi. Kerjasama bisnis, syirkah, real sector. Nah, karena itu apa? Dampak positifnya sangat luar biasa kalau di sini. Sangat luar biasa. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah nilai uang stabil, nilai uang stabil, dan harga barang stabil. Kenapa nilai uang stabil? Karena nilai uang tidak boleh bertambah dengan sendirinya. Uang tidak boleh bertambah sendirinya tanpa diikuti pertambahan barang. Bapak Ibu ingin nambah duitnya, maka harus syirkah dulu. Harus kerjasama bisnis dulu, baru bisa bertambah. Maka nilai uang atau jumlah uang beriringan dengan jumlah pertambahan barang. Jadi nilai uang ini mengikuti nilai barang. Jumlah barang bertambah, jumlah uang bertambah. Terus seperti itu. Maka nilai uang stabil. Ketika kemudian uang itu selalu masuk ke pintu satu, maka apa yang terjadi? Sektor-sektor yang memerlukan modal itu mendapat kelimpahan uang, berlimpah uang. Untuk apa? Untuk berproduksi. Ketika berproduksinya gampang, uang modal berlimpah, maka apa? Maka produksi juga berjalan lancar, harga barang stabil. Produksinya banyak, konsumsi juga terus meningkat, relatif meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk, maka supply demand barang juga equal, setimbang. Maka harga barang stabil. Jumlah barang dengan jumlah uang stabil, ya, terus kemudian jumlah permintaan barang dengan jumlah penawaran barang juga stabil. Semuanya stabil. Ini sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis. Kita lihat seperti ini. Nah, ini ekonomi kapitalis. Apa yang terjadi? Nah, nilai uang turun, di sini harga barang naik. Kenapa? Gara-gara ini tadi, ada pintu 3, pintu 4 ini. Gara-gara ada pintu 3 dan pintu 4 ini yang kemudian menyebabkan nilai uang turun. Jumlah uang bertambah lebih cepat dibandingkan dengan jumlah uang lebih cepat bertambah dibandingkan jumlah barang. Akibatnya apa tadi? Ketika jumlah uang bertambah lebih cepat daripada jumlah barang, apa yang terjadi? Nilai uang turun. Daya beli mata uang itu turun. Ya. Itu satu. Yang kedua, ketika nomor 1 dan nomor 2 ini kekurangan uang, mereka berproduksinya susah. Kekurangan modal. Sementara konsumsi semakin meningkat. Akibatnya apa? Supply lebih kecil daripada demand. Penawaran lebih kecil daripada permintaan barang. Akibatnya apa? Harga barang naik. Ini 2 kehancuran yang sangat pasti di dalam moneter kapitalis.
Nah, inilah ya, jadi bentuk mata uang harus diikuti dengan distribusi mata uang yang ideal model syariah tadi. Jadi tidak boleh ada transaksi spekulatif, diikuti dengan konsep-konsep di sini syirkah yang Bapak Ibu pelajari semua dengan Ustadz Fauzan, konsep syirkahnya. Nah, disitulah perlunya mendetilkan pembahasan tentang konsep-konsep syirkah. Bagaimana kerjasama bisnis dalam Islam. Nah, selanjutnya, singkat, ini sisa sedikit waktunya. Selanjutnya adalah saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana membedakan antara investasi dan spekulasi. Karena masih saja ada yang menghembuskan persamaan antara investasi dan spekulasi. Bapak Ibu sekalian, investasi dan spekulasi itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Bahkan di dalam pasar modal pun mereka membedakannya. Tapi anehnya mereka terus kemudian ya menyuarakan untuk tidak membedakan. Ini beda, bukan spekulasi kata mereka. 99 transaksi pasar modal itu spekulatif. Makanya mereka sendiri menggunakan istilah investor dan trader. Mereka sendiri punya istilah yang berbeda. Trader itu untuk orang-orang yang melakukan spekulasi, trader kata mereka. Nah, itu. Untuk membedakan antara investasi dan spekulasi ada tiga poin. Sebenarnya ada 9 poin yang harus kita lihat di sini. Tapi setidaknya ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ini, yang paling penting. Basis for decision. Dasar pengambilan keputusan. Investasi, dasar pengambilan keputusannya itu adalah apa? Fundamental faktor. Faktor-faktor fundamental. Faktor fundamental itu bisa kita lihat dari kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan. Oh, perusahaan ini keuangannya memang sehat, ya. Operasionalnya stabil, ya, efisien. Nah, orang itu investasi. Dari situ dia bisa melihat dia ingin kerjasama bisnis, gitu ya. Jadi faktor-faktor fundamental. Kalau dalam konsep syirkah tentu faktor fundamentalnya itu apa? Nanti bisa dilihat dari sisi track record si pelaku usaha, si mudorif, bagaimana faktor fundamental. Track recordnya selama ini bagaimana? Dia punya konsep bisnis yang seperti apa? Dia sudah seberapa menguasai bisnis yang bakal ia jalankan? Itu faktor-faktor fundamental. Itu investasi. Spekulasi apa? Spekulasi itu alasan dia mengambil atau melakukan kerjasama bisnis itu apa? Hearsay. Dia menaruh investasi di situ, ya, gitu ya, menanam modal di situ dengan apa? Hearsay. Hearsay ini kabar gosip. Gosip. Hearsay. Dia di pasar modal hari ini kira-kira akan terjadi penurunan harga, jual, kenaikan harga, beli. Atau psikologi pasar, jadi pasarnya pada menjual ikut jual, pada beli ikut beli. Atau grafik-grafik teknis. Grafik-grafik teknis ini biasanya mencari pola pergerakan harga saham sebuah perusahaan. Di pola pergerakan harga sahamnya bagaimana? Nah, ini. Kita lihat ini dulu. Sebentar. Pola pergerakan harga sahamnya bagaimana? Nah, ini. Seperti ini. Ini namanya the Dow Theory.
Ini adalah grafik teknis yang mencari pola pergerakan harga saham. Oh, kalau bulan ini dia naik, maka sebelum bulan ini sudah beli nih. Bulan ini dia turun, maka sebelum bulan ini harus jual. Ini adalah spekulasi, sangat berbeda. Sangat berbeda dibandingkan yang namanya spekulasi. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua adalah time horizon. Rentang waktu apa? Keuntungan ya yang akan didapatkan. Rentang waktu dari segi keuntungan yang didapatkan. Kalau investasi, keuntungan yang didapatkan itu relatif lebih lama, long term. Dan spekulasi itu dalam jangka waktu pendek dia. Makanya dia beli pagi ini, detik ini, jual detik berikutnya. Itu dilakukan oleh namanya spekulasi. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya kita contoh ini. Contoh yang namanya sebentar. Yang namanya nah, ini dia. Kita lihat di sini ada transaksi sejumlah saham di tahun 2019 kemarin. Ya. Di sini yang paling banyak ditransaksikan adalah saham MNCN. Ya. Frekuensi transaksinya dalam 1 tahun itu 3,7 juta kali. Terus kemudian saham MAMI 2,4 juta kali dalam setahun. 1 tahun itu ada 245 transaksi. 245 hari. Kita bagi 3,7 juta transaksi dibagi 245. Dalam sehari rata-rata transaksinya mencapai 15.335 kali transaksi saham. Bayangkan dalam 1 hari terjadi pergantian pemilik perusahaan 15.000 kali. Apa iya dalam konsep syirkah seperti itu? Tidak akan. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Ini 100%, 1000%, 1.000.000% adalah transaksi spekulatif. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli harga jual. Nah, ini nanti berkaitan yang selanjutnya, ya. Berkaitan dengan yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya, ya. Yang keempat adalah itu ini. Oh, yang ketiga ya. Bagaimana keuntungan itu didapatkan? Keuntungan didapatkan di dalam ekonomi atau dalam investasi itu adalah change in value, perubahan nilai. Kalau dalam spekulasi itu adalah perubahan harga. Harga beli, harga jual. Harga beli 13.000, jual 13.500. Ya, bukan perubahan nilai. Kalau investasi itu perubahan nilai, beda dengan perubahan harga. Nah, ini itu untuk membedakan yang namanya investasi dan spekulasi. Nah, inilah 3 hal inilah yang di dalam moneter syariah yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi dari situ akan tercipta transaksi konsep moneter yang berkeadilan. Ingat, di dalam ekonomi syariah tidak ada financial sector yang bergerak sendiri tanpa real sector. Jadi financial sector itu persis hanya sebagai pendukung, ya, persis seperti sebuah sepeda. Nah, saya mengibaratkan seperti itu. Jadi yang namanya dalam sebuah sepeda, ya, roda depan itu hanya membantu agar sebuah sepeda itu bergerak bisa melaju ke depan. Adapun dorongan atau sumber gerak dari sebuah sepeda itu hanyalah roda depan.
roda belakang. Roda depan itu hanya membantu sepeda ini bisa berdiri dan kemudian melaju ke depan. Nah, itu konsep keuangan syariah, moneter syariah. Beda dengan moneter kapitalis. Kalau moneter kapitalis itu roda depannya ikut bergerak sendiri. Itu moneter kapitalis. Nah, bahkan apa? Bahkan dia bergerak lebih cepat daripada roda belakang sektor real. Gitu ya. Jadi ini 3 konsep penting ya untuk melihat moneter atau keadilan moneter Islam. Tentu kita juga sebenarnya harus membahas tentang konsep bunga ya. Karena sampai hari ini masih saja kemudian ada yang menggunakan teori-teori bunga ini ya, misalnya ada 5 teori ini: berkorban menunda konsumsi, berkorban tidak investasi, nilai uang tergerus inflasi, balas jasa, sewa, dan uang itu bersifat mutlak produktif. Ini 5 teori dalam konsep bunga yang biasanya selalu digunakan. Selalu digunakan untuk mendukung bunga. Tapi nanti ini kita bahas mungkin nanti kalau ada pertanyaan saja. Kan sudah 07.00 lewat. 08 ya. Baik, saya serahkan kepada host atau moderator. Silakan. Terima kasih. Syukran jazakallah khairan Ustaz Afwan. atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Namun sebelumnya saya ingin membacakan sedikit informasi dari admin ya. Jazakumullahu khairan kasiron kami sampaikan atas donasi dari Bapak Ibu sahabat SBS dan jamaah Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syariah untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Bantuan telah kami salurkan yang diwakili oleh Al-Ustadz Fauzan Al-Banjari bersama teman-teman Indonesia Islam Selamatkan Negeri ya, ISN ya, yang bergerak di lapangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat dan segala keberkahan. Bagi jamaah Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syariah yang ingin turut berdonasi, silahkan menghubungi admin. Ya. Ya, baik, alhamdulillah demikian informasi dari admin. Nah, selanjutnya saya membacakan saja Ustadz pertanyaan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Ibu ya, namun belum terjawab ya. Pertanyaan pertama ini saya lupa dari siapa ya. Ini tentang Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ada atau tidakkah negara saat ini yang menggunakan sistem ekonomi syariah ya, terkhusus Arab Saudi yang menjadi ikon Islam? Tafadhol Ustaz, ini pertanyaan pertama ini dulu Ustaz. Baik, Bagaimana? Adakah yang menggunakan konsep moneter syariah yang seperti yang kita bahas tadi? Ya. Belum ada. Karena konsep moneter yang seperti tadi itu betul-betul menghendaki keberpihakan terhadap hukum Islam secara totalitas. Jadi kalau ada kekuasaan yang masih setengah-setengah dalam membela hukum Islam, membela hukum Quran, maka sulit untuk menjalankan model moneter yang seperti tadi. Itu adalah model moneter yang betul-betul menghendaki pembelaan secara totalitas terhadap hukum Quran. Itu yang bisa saya, karena kalau kita lihat kebijakan moneter Saudi, negara-negara Arab Timur Tengah, itu moneternya kapitalis semua. Saya sudah pernah membuat tulisan ini. Judulnya nanti bisa dilihat di dalam beberapa website sudah ada sepertinya. Judul tulisannya adalah antara ribawi individu dan riba individu dan riba negara. Antara riba individu dan riba negara.
Selama ini kalau kita memahami itu kan hanya riba dalam skala individu. Riba skala negara itu jarang terbahas. Padahal riba skala negara ini yang sangat menghancurkan. Dan itu ternyata dipraktekkan oleh negara-negara Arab, termasuk Saudi Arabia. Kalau sepintas kita lihat ya, institusi moneter di Arab Saudi, itu bisa kita buka websitenya tuh. Di situ langsung terlihat terpampang bagaimana suku bunga acuan yang mereka gunakan. Bayangkan, itulah riba negara namanya. Nah, kira-kira begitu. Begitu pula Turki, apalagi Turki juga. Turki ya, negara-negara Timur Tengah tidak ada satupun, belum ada yang sistem moneter syariah. Ya, baik, syukron Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Uci Siregar ini. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan bansos ya, bansos PKH untuk ibu-ibu rumah tangga. Apakah ini termasuk salah satu kebijakan fiskal dan moneter? Iya, bantuan sosial. Oh, iya. Bantuan sosial itu kalau di dalam konsep syariah itu namanya iqta'u ya, iqta'u. Iqta'u itu subsidi ya. Jadi perlu diketahui, negara itu bukan membantu, itu tugas negara, kewajiban negara. Jadi salah betul ya, sangat salah kalau negara itu membantu. Negara itu kewajibannya ri'ayatus syu'unil ummah. Makanya kebijakan fiskal Islam itu paradigmanya apa? Ri'ayatus syu'unil ummah, mengurus urusan umat. Itu kewajibannya. Jadi jangan kemudian bantuan dari ini. Nah, negara itu bukan membantu, mengurus urusan rakyat. Jadi seolah-olah kalau ada bantuan sosial, wah itu sudah. Jadi bisa ya mereka memberikan seperti itu, tetapi itu paradigmanya apa? Itu kewajiban, bukan bantuan. Bantuan itu seolah-olah mereka bisa membantu, bisa enggak gitu. Yang namanya bantuan tuh kita gitu ya, antar individu dengan individu yang lain membantu. Nah, kalau negara itu kewajiban dia, itu paradigmanya. Nah, itu bedanya. Bisa saja kemudian mereka juga melakukan tadi memberikan bantuan sosial gitu ya. Tetapi sifatnya bantuan. Kalau dalam fiskal syariah itu adalah kewajiban. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik, syukron Ustaz. Afwan. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak M. Alif ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa tindakan yang segera mungkin dilakukan sesuai Ustadz sampaikan? Amerika mencetak kertas 2 juta US triliun ya. Ya. Hanya per detik tidak sebanding dengan nilai tukar emas. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah. Ya. Dalam jangka pendek bagi kita yang punya aset ya, yang kita punya aset, maka aset kita yang sifatnya jangka panjang itu kalau kita ada keperluan yang di kemudian hari jangka panjang, maka usahakan untuk disimpan dalam bentuk yang aset yang nilainya terjaga dengan bagus. Nilainya yang terjaga dengan bagus itu hanyalah emas. Kalau tanah bagaimana? Tanah lumayan relatif bagus, namun menjualnya susah. Ya, nggak ada menjual per meter kecuali tanah kuburan. Kalau tanah itu kan berapa kapling gitu kan, nilainya besar ya. Jadi tidak liquid, tanahnya tidak liquid. Jadi kalau emas itu liquid, ya sangat liquid, dan dia mampu menyimpan nilai aset kita itu dengan sangat aman, ya dengan sangat aman. Itu kalau jangka panjang, tapi tadi sifatnya menabung, jangan untuk menimbun, apalagi bermain spekulasi pada emas, ya. Beli hari ini murah, jual nanti. Nah, itu spekulasi itu. Tidak boleh. Jadi sifatnya adalah untuk kepentingan jangka panjang, misalnya untuk umroh atau apa, simpan dalam bentuk emas. Nah, itu.
Dalam jangka pendek, maka hendaknya uang kita itu kita gunakan untuk kerjasama bisnis. Ya, kerjasama bisnis. Insya Allah nilainya akan bertambah. Kira-kira begitu. Saya kira begitu. Iya, baik Ustaz, syukron. Selanjutnya, ya, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, ya, bahwa Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Ya, kita masih memiliki waktu yang cukup panjang, yakni sekitar 18 menit lagi ya sebelum ditutup. Ya, bisa nanti juga memberikan pertanyaan secara langsung ya melalui raise hand terlebih dahulu. Ya, saya selanjutnya membacakan pertanyaan dari Bapak Imam Fuji Raharjo. Ya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana mensikapi di zaman yang ekonominya mengikuti kapitalis sistem saat ini? Ya. Iya. Kita sekarang ekonomi kapitalis. Bagaimana menyikapinya? Dalam skala individu tentu kita bisa menyimak ya hadis la daror wala diror. La daror wala diror. Tidak membahayakan diri kita juga membahayakan orang lain. Artinya apa? Artinya kita ketika kita punya aset dalam konteks kita sebagai individu, maka kita harus mengamankan aset kita tadi. Itu tadi. Tapi ingat tadi tidak spekulatif. Itu satu, dengan cara tadi misalnya dalam jangka panjang ya, misalnya ada keperluan di masa depan, maka dengan menyimpan dalam bentuk emas tadi dalam jangka pendek ya, itu bisa kita untuk transaksi atau kerjasama bisnis syariah. Itu skala individu. Kalau untuk untuk sebuah masyarakat secara umum, nah kita juga harus tadi melanjutkan hadis tadi. Tidak membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Dalam hal ini artinya apa? Kita ikut bersama-sama menyampaikan indahnya Islam, menyampaikan idealnya Islam mengatur kehidupan manusia ini. Bahwa Islam ini tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga ibadah ghairu mahdhah. Tidak hanya mengatur ibadah mahdhah, tapi juga ghairu mahdhah. Nah ini yang harus kita juga ikut sampaikan. Tidak ada kebaikan melainkan ada di dalam Islam. Nah, ini kita sampaikan bahwa ekonomi syariah ini adil bagi semua pihak. Tidak hanya adil bagi umat Islam, tetapi semua pihak, semua umat akan mendapatkan keadilan di dalam ekonomi syariah. Kita harus sampaikan itu. Jadi karena ada banyak orang-orang yang diuntungkan ya, yang hanya mereka yang diuntungkan dengan ekonomi kapitalis ini yang kemudian menjaga ekonomi kapitalis ini, dan mereka begitu membuat mitos-mitos, membuat kamuflase ya, baik itu berkaitan dengan kapitalisnya sendiri ya, maupun kemudian mereka black campaign terhadap ekonomi syariah ya. Nah, jadi kita harus ikut menyampaikan kebaikan Islam ini. Dalam hal ini adalah tentu saja adalah ekonomi syariah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dalam skala individu maupun skala umum, kita harus ikut kedua-duanya. Saya kira itu. Ya, baik. Syukron, Ustaz. Apa? Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini pertanyaan di kolom chat saya sudah habis. Nah, maka saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz, ya. Oh ya, ya. Saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz ya melalui raise hand terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bapak Agus Suratno, Jogja. Ustadz, saya membeli emas 5 tahun lalu dan saya menyimpan. Namun dalam pandemi ini, saya kesulitan untuk modal. Maka emasnya saya gadaikan di bank syariah. Apakah boleh yang saya lakukan ini? Nah, ini pertanyaan praktis ya. Baik. Di dalam ekonomi syariah itu ada dua jenis transaksi. Ada yang namanya rifqoh. Ada yang sifatnya istismari.
ada yang namanya rifqoh, ada yang istismari. Rifqoh itu adalah transaksi-transaksi yang sifatnya tabaru, ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu. Itu rifqoh. Jadi gadai, pinjam-meminjem, itu termasuk dalam kategori transaksi yang sifatnya rifqoh. Tolong-menolong, bantu-membantu. Kalau istismari itu adalah transaksi yang sifatnya memang tujuannya komersil, nyari keuntungan. Tapi kalau yang namanya rifqoh, itu untuk sifatnya apa? Tolong-menolong, untuk mengejar, mempercepat pertambahan pahala, supaya bisa cepat masuk surga. Itu transaksi yang sifatnya rifqoh, atau apa, non komersil. Pegadaian, gadai, itu rifqoh. Ketika kemudian transaksi yang sifatnya tolong menolong, ta'awun, dimasuki unsur-unsur mendapatkan keuntungan, itu sudah salah. Itu merusak sudah. Nah, model pegadaian itu adalah apa? Masuk ke dalam model yang sifatnya rifqoh, transaksi rifqoh, ya, dimasuki unsur-unsur yang sifatnya komersil. Udah, dari awal sudah salah dia. Makanya tidak heran kemudian akad yang ada di dalam pegadaian itu apa? Akadnya juga batil. Ya. Akadnya batil. Di sana ada bunga, ya. Di sana ada dua akad dalam satu transaksi. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak tepat gitu. Itu sifatnya rifqoh, tolong menolong, tahu. Nggak bisa masuk ke sana gitu. Seharusnya tadi gadai, pinjam meminjam, itu memang tolong menolong. Nggak boleh ada unsur komersil di sana. Nah, celakanya itu transaksi-transaksi model sekarang itu adalah menggabungkan yang seperti itu. Itu ya itulah ya kapitalis ya. Bawaannya komersil aja melulu gitu. Nggak ada seolah-olah yang sifatnya tolong menolong itu. Makanya tidak heran orang miskin itu semakin diinjak sekarang ini. Semakin diinjak. Saya kira begitu. Ya, baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faruk Anhar Jauhari. Ustadz, apa perbedaan mendasar kebijakan moneter fiskal Islam, fiskal dan moneter kapitalis, dan fiskal dan moneter komunis? Ya, tafadhol Ustadz. Oke, fiskal kapitalis. Nah, kemarin sudah kita bahas fiskal kapitalis itu apa? Tadi juga sempat kita singgung sedikit. Fiskal kapitalis itu tidak membedakan kepemilikan harta kekayaan, ya. Kalaupun ada, ya, itu baru-baru sekarang saja untuk agar dirinya tidak hancur, gitu ya, self destruction, gitu ya. Jadi dia mencoba untuk memperbaiki dirinya dengan cara mengadopsi sedikit, gitu ya, ada yang namanya kepemilikan negara. Padahal sejatinya kalau menurut Adam Smith, bapak ekonomi mereka, yang namanya kepemilikan negara itu tidak ada. Semuanya adalah kepemilikan individu. Jadi berawal dari konsep itulah kemudian makanya fiskal kapitalis itu hanya mengandalkan pajak. Hanya mengandalkan pajak. Indonesia itu 80% ya, APBN-nya itu dari pajak, mengandalkan pajak. Gitu. Nah, begitu pula di negara-negara yang kapitalis yang lainnya. Bagaimana dengan moneter? Nah, moneternya tadi ada 3 hal yang harus kita lihat. Paling penting ya, tadi bentuk mata uangnya, ya, transaksi spekulasi itu dilarang. Tidak boleh ada kanzul mal, ya, menimbun harta kekayaan tadi, dan tidak boleh ada riba, gitu ya. Nah, itu konsep moneter yang sangat penting untuk kita pahami argumennya, ya, kebagusan konsepnya, idealitas konsepnya, sehingga kita betul-betul bisa memahami kemudian, oh ini kapitalisme ini batil, gitu ya, tidak sebatas hanya batil begitu saja, gitu ya, tapi juga tergambar idealitasnya tadi, tergambar keindahan konsep moneter Islam tadi.
Itu yang paling penting. Karena mereka mencoba untuk mengkamuflasekan konsep-konsep mereka yang mereka miliki itu seolah-olah tampak bagus. Ya, mereka mencoba mengkamuflasekan seperti itu. Sehingga penting kita untuk memahami konsep-konsep yang mereka lakukan. Contoh, satu hal. Pasar modal itu sekarang ada namanya istilah menabung saham. Yang namanya saham itu investasi, bukan menabung. Di semester 6 ya di kampus itu dipelajari itu yang namanya manajemen investasi dan portofolio. Yang namanya saham itu investasi bukan menabung, tetapi mereka mencoba untuk mengkamuflasekan sifat investasi spekulatifnya dengan istilah menabung. Kita kalau tidak paham itu bisa terkena jebakan mereka itu. Nah, dikatakan mereka menabung, menghaluskan makna istilah-istilah yang mereka pakai. Seolah-olah itu bukan gambling. Gitu. Nah, saya kira begitu. Kalau fiskal dan moneter komunis tidak ada, itu bagaimana? Komunis yang saya pahami mereka tidak punya konsep fiskal dan moneternya. Ya. Mereka tidak punya konsep fiskal dan moneter. Makanya tidak heran yang namanya mata uang pun mereka menggunakan mata uang yang model kapitalis. Ya. Makanya kemudian yang namanya lebih kepada ini. Kalau kita filosofinya itu falsafahnya semua ditentukan oleh negara, ya. Semua ditentukan oleh negara, ya. Makanya disebut dengan ekonomi komando, ya. Nah, negara lah yang kemudian menentukan mata uangnya apa, ya, distribusinya seperti apa. Kalau distribusinya jelas, ya, distribusinya adalah apa? Distribusinya adalah ditentukan oleh negara, ya. Sama rata, sama rasa istilah yang populer kan itu, ya. Ditentukan oleh negara. Jadi seseorang itu diberikan aset atau diberikan harta, ya, diberikan uang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya. Jadi mereka membutuhkan, seseorang misalnya membutuhkan 5 juta, ya. Terus kemudian produksinya 1 juta, maka dia akan diberi 5 juta. Ya. Nah, gitu. Bagaimana dengan orang yang produksinya 10 juta, tetapi dia hanya perlu 2 juta, maka dia dikasih 2 juta. Nah, itu konsep distribusinya seperti itu, ya, harta kekayaan seperti itu. Jadi ditentukan oleh negara. Tapi kalau bentuk mata uang, nah mereka tidak ada yang menentukan pakai apakah emas atau kertas, nggak ada, ya. Jadi tapi secara ini kalau sejarah ya mereka ikut kertas, ikut kapitalis. Jadi tidak secara spesifik, ya, mereka menyebutkan moneternya apa gitu, ya. Tapi dalam sejarah mereka ikut yang namanya kapitalis. Itu. Yeah. Jadi mereka memang lebih dominan kepada konsep distribusinya yang tadi tentang harta tadi, ya, kepemilikan harta kekayaan tadi. Tidak ada tuh kepemilikan individu, semua kepemilikan negara. Nah, jadi head to head berseberangan dengan kontras dengan yang namanya kapitalis, ya, semua kepemilikan individu. Kalau komunis semua kepemilikan negara. Nah, mereka lebih berkutat pada sisi itu. Kalau pakai bunga itu masih pakai bunga mereka. Iya, baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini, Ustaz, dari Ibu Mae, ya. Assalamualaikum, apakah penggunaan ilmu akuntansi dalam keuangan atau anggaran belanja bebas nilai, misalnya APBN menetapkan setiap pengajuan anggaran menuliskan saldo negatif, bagaimana cara menurut Islam? Oke, ini kita harus pahami yang namanya akuntansi itu, akuntansi sebagai sebuah alat untuk menghitung, ya, ilmu alat, ya, untuk menghitung transaksi keuangan, ya. Itu karena dia adalah ilmu alat menghitung, ya, bagaimana menghitung apakah bisnis kita ini rugi, ya, atau untung, itu sifatnya bebas nilai, ya, bebas nilai. Hanya saja kemudian ada filosofi tertentu yang di dalamnya kemudian
itu perlu kita perbaiki ya, kita perbaiki. Jadi kalau kita persentasekan kira-kira 80%-nya itu adalah bisa dikatakan bebas nilai, tetapi 20%-nya filosofinya itu mengandung nilai-nilai tertentu. Jadi seperti itu ya, garis-garis besarnya seperti itu. Jadi contoh begini, misal dalam konsep fiskal Islam misalnya, nanti kita menggunakan T account atau E account. T account itu yang bersebelahan ya, double entry debit kredit itu T account, model T account. Model T account itu kan harus seimbang ya, kiri kanan harus seimbang, balance. Model T account ini dalam konsep fiskal sekarang itu tidak dipakai lagi. Sekarang menggunakan model E account yang atas bawah gitu ya. Sehingga kemudian bisa diketahui bahwa pendapatan negara itu sekarang sedang defisit. Nah, kalau dalam konteks itu ekonomi syariah atau fiskal syariah bisa memilih model E account karena untuk bisa melihat defisit surplusnya pendapatan dan belanja negara. Nah, dari situ bisa terlihat dengan model E account. Kalau T account itu tidak bisa melihat defisit surplusnya APBN. Jadi dalam konteks itu sifatnya bebas nilai. Tapi nanti ada filosofi tertentu yang kemudian di dalam perhitungan itu kemudian nanti perlu dibedakan ya, perlu dibedakan. Ada istilah namanya accrual basis atau cash basis. Nah, ini kita bicara tentang akuntansi ya, tapi itu nanti insya Allah akan kita bahas di forum-forum yang lain ya, karena cukup panjang pembahasan itu. Jadi ada accrual basis atau cash basis nih. Dalam akuntansi syariah itu dibedakan itu. Makanya kemudian di dalam perbankan syariah dia menggunakan dalam konteks laporan laba rugi ya, khusus untuk itu dia ada 2 laporan tuh, ada accrual basis dan ada cash basis ya. Karena kalau namanya bagi hasil itu harus cash basis bukan accrual. Nah, gitu. Jadi itu jadi ada sifatnya teknis, memang bebas nilai, ada yang tidak bebas nilai. Tapi 80% kalau kita presentasikan itu bebas nilai karena sifatnya ilmu alat dia, ilmu alat. Jadi jangan sampai kemudian dikira mentang-mentang ekonomi syariah atau akuntansi syariah 1 tambah 1 jadi 3. Wah, ini keliru. 1 tambah 1 ya 2. Jadi itu ilmu alat. Saya kira begitu. Iya, baik Ustaz, syukron. Ini sedikit saja Ustaz, mungkin komentar ya. Waktu kita sudah habis ini. Ya, pertanyaan dari Bapak Muhammad Rifki ya. Bismillah. Bagaimana dengan pasar modal syariah Ustaz? Apakah itu juga termasuk spekulatif ya? Iya. Pasar modal syariah memang Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan salah satu ketentuan yang harus ada di dalam saham syariah itu adalah tidak boleh ada transaksi yang sifatnya short term, jangka pendek. Itu ada ketentuan seperti itu. Tetapi nyatanya saham syariah pun ditransaksikan spekulatif. Nyatanya kalau kita lihat laporan-laporan keuangan yang ada, ya, itu sifatnya spekulatif. Ya, di laporan di pasar modal itu bisa kita lihat gitu. Jadi meskipun ada ketentuan seperti itu, ternyata dia spekulatif juga. Bahkan sekarang ikut bermain yang sifatnya derivatif. Wah, itu apalagi tuh derivatif tuh. Spekulatif derivatif. Itu yang terjadi sekarang. Jadi tidak lepas dari namanya spekulatif. Ya, baik. Syukron, jazakallah khairan Ustaz. Ya, afwan. Ini waktu kita telah habis dan saya persilakan selanjutnya kepada Ustadz untuk memberikan closing statement-nya Ustadz atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, closing statement Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi moneter syariah, fiskal dan moneter syariah ini
tentu harus kita pelajari lebih jauh. Tapi kalau kita lihat pertemuan pertama dan pertemuan kedua, insya Allah kita sudah bisa melihat keadilan dan keindahan dari fiskal dan moneter syariah. Tadi misalnya fiskal syariah sama-sama ada namanya subsidi, tetapi paradigmanya berbeda. Ya, misalnya tadi ada bantuan, ekonomi syariah itu mengatakan bukan bantuan, kewajiban. Ya, paradigmanya seperti itu, bukan bantuan. Iqta'u misalnya namanya bantuan subsidi atau di ini kan Iqta'u. Terus fiskal syariah itu ada tiga, ada tadi yang harus diperhatikan adalah ada pembagian kepemilikan ya, individu, umum dan negara, di mana kemudian di dalam sana ada namanya paradigma, ada fungsi, ada politik ekonomi ya. Terus kemudian di dalamnya yang namanya fiskal syariah itu sangat ditentukan oleh yang namanya kekuatan moneter. Nah, moneter itu ada tiga hal yang paling penting. Pertama, bentuk mata uangnya. Ya. Terus kemudian bagaimana distribusi uang tadi. Jadi bicara tentang moneter itu bicara tentang uang. Nah, jadi bentuk mata uangnya dan bagaimana distribusinya. Ekonomi syariah mengatakan distribusi uang tidak boleh spekulatif, ya, tidak boleh ditimbun, ya, dan tidak boleh ada riba tadi. Itu yang paling penting. Tentu tadi masih ada beberapa hal yang belum kita bahas ya. Terutama tadi konsep riba itu belum sempat kita bahas ya. Padahal itu juga sangat penting tuh. Kamuflase mereka membenarkan yang namanya riba itu. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana keindahan dan keadilan konsep-konsep Islam. Adapun untuk diri kita bisa secara dalam jangka pendek ya, dalam jangka panjang. Jangka pendek tentu kita menyelamatkan aset kita ya, tentu ya, la doror wala diror, menyelamatkan aset kita, tetapi ingat tidak boleh sifatnya spekulatif tadi. Dan kita harus ikut bersama-sama mendakwahkan al khair ini, kebaikan ini. Apa itu Islam? Sama-sama mendakwahkan ini sehingga kemudian semua orang kemudian berbondong-bondong mendukung konsep Islam ini untuk diterapkan. Saya kira begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, salah hilap mohon maaf. Iya, baik, syukron jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita ya dalam penjagaan aset maupun bermanfaat dalam dakwah kita menyongsong kehidupan Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi bahwa pertemuan kelas ekonomi Islam kita sudah hampir memasuki pertemuan terakhir ya. Maka insya Allah Jumat depan Jumat depan adalah pertemuan terakhir kita dan insya Allah kita akan membahas tentang hukum pertanahan dalam Islam bersama guru kita Al-Ustadz Fauzan Al-Banjari. Jadi mari sama-sama hadir ya pada pertemuan terakhir kita di pekan depan. Demikian marilah kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.